Oke, kita ulangi karena barusan kepotong recordnya. Jadi kita ulangi untuk pembahasan nomor 1 sampai nomor 10. Nanti 5 soal terakhir lagi kita bareng-bareng lagi. Oke, kita bahas dari awal. Dari nomor 1. Nomor 1 itu tadi jawabannya apa? C. Jawabannya apa yang udah disamakan? C. Oke. Mengapa transaksi-transaksi harus dicatat dalam jurnal? Jawabannya poin C. Karena untuk mendapatkan suatu catatan kronologis dari seluruh transaksi. Jadi, kita mendapatkan catatan kronologis itu kita mengetahui secara historis ke belakang ini jurnal dalam jurnal umum itu ada kejadian transaksi apa di balik jurnal tersebut. Yang kedua, posting atau pemindah bukuan adalah proses pemindahan informasi dari mana? Jurnal ke buku besar. Jurnal ke buku besar, benar. Sip. Poin 3. Di antara kejadian berikut mana yang bukan merupakan transaksi usaha? Kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga. Pinjaman. Karena kenaikan suku bunga itu tidak dapat dikatakan sebagai ibaratnya transaksi usaha karena suku bunga itu hanya terjadi kenaikan. Kalau kita melakukan pembayaran bunga, nah itu baru bisa dikatakan transaksi usaha. Untuk penyetoran sejumlah uang oleh pemilik dikatakan transaksi usaha karena ada transaksi uang, pemindahan uang dari pemilik ke perusahaan. Yang kedua, di poin B, pembelian bahan baku secara tunai. Ada bahan baku masuk, kas keluar. Penjualan barang secara kredit, ada barang masuk, kita mempunyai utang perusahaan. Jadi, jawabannya adalah poin D, dodol. Poin 4 sekarang, nomor 4. Di antara persamaan berikut mana yang bukan merupakan persamaan dasar akuntansi? Yang tidak tepat. D. Jadi gak seru ya, diulangi. Aktiva tambah ekuitas kreditur sama dengan modal. Karena aktiva itu berdiri sendiri. Aktiva berdiri sendiri, tidak ditambah dengan apapun. Aktiva sama dengan ekuitas tambah modal, benar. Poin B sama C benar. Yang tidak tepat adalah poin D. Poin 5. Pembelian perlengkapan kantor secara kredit akan mempengaruhi persamaan akuntansi sebagai berikut. Jawabannya adalah A. yang udah kita jawab tadi. Apa? A. Aktiva bertambah, utang bertambah karena perlengkapan kita bertambah ke perusahaan, kemudian kita mempunyai utang karena transaksinya secara kredit. Berarti kita nggak mengeluarkan kas pada saat itu ya. Dalam artian kita membayarnya di kemudian hari. Mana di antara pernyataan berikut yang tidak tepat? Tadi. Apa? Yang tidak tepat adalah B. Oke, mendebit suatu perkiraan berarti menambah saldo perkiraan yang bersangkutan. Karena apa? Kenapa dikatakan kurang tepat? Karena untuk mendebit itu tidak selamanya bertambah dan tidak selamanya berkurang. Seperti itu. Poin 7. Pembelian tanah secara tunai akan dicatat sebagai C. Debit pada yang didebitnya tanah, yang dikreditnya kas. Berarti tanah pada kas. Tanah kita bertambah, harta kita bertambah berupa tanah, harta kita juga berkurang berupa kas. Karena kas kita dikeluarkan untuk pembelian tanah. Berarti yang lain-lain. Kakak maaf mau nanya. Ya. Itu tadi yang nomor 6 itu jawabannya yang B atau D? Yang nomor 6 jawabannya yang B, Bandung. Oh, yang B. Oke, makasih. Betul. Sama-sama. Nomor 8. Mana di antara pernyataan berikut yang tidak tepat? C. Modal mempunyai saldo normal debit. Oke. Karena kas mempunyai saldo normal debit, benar.
Piutang mempunyai saldo normal debit, benar. Utang mempunyai saldo normal kredit, benar juga. Jadi yang tidak tepat adalah poin C, cacing. 9. Perkiraan yang dikredit penerimaan kas dari pelanggan adalah C. C apa? Pendapatan jasa. Oke, mantap. Pendapatan jasa. Di pendapatan jasa ini bertambah dan kas juga bertambah di sebelah debit. Pendapatan jasanya sebelah kredit. Gitu. Karena saldo normal kas ketika bertambah adalah debit dan saldo normal pendapatan ketika bertambah adalah kredit. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan dulu sampai nomor 9? Lanjut. 6 soal lagi. Tadi nomor 10 apa jawabannya? B. B. Oke, karena di sini ditanyakannya adalah berapakah jumlah kewajiban totalnya. Artinya kalau jumlah kewajiban total, kita hanya menghitung kewajiban. Yang termasuk kewajiban di antara akun-akun ini adalah wesel bayar 5.000 ditambah utang 8.600. Jadi jawabannya 13.600. Nomor 11. Sebuah perusahaan dimulai pada bulan April dengan perlengkapan kantor sekian. Yang ditanyakan di sini beban perlengkapan untuk periode tersebut adalah beban perlengkapan nih. B. Beban perlengkapan. B. Oke. Beban perlengkapan itu 4.500.000. 2.400.000 jawabannya. Kenapa? Karena perhitungannya dihasilkan dari saldo awal Udah dipakai. ditambah pembelian dikurangi saldo akhir. Saldo awal perlengkapan di sini berapa? 1.600.000 ditambah pembelian perlengkapan 2.900.000. 900. Ya, pada tanggal 30 April perlengkapan yang masih ada 2.100.000. Artinya 1.600.000 ditambah 2.900.000 berarti 4.500.000. 4.500.000 dikurangi 2.100.000 yaitu 2.400.000. Jawabannya poin B. Mantap. Nomor 12. Siklus akuntansi terdiri dari langkah-langkah berikut. Susunan yang tepat yang mana? Susunan yang tepat adalah D. jawabannya B. Bandung. Dari D dulu, menjurnal dan memindah bukukan transaksi kas. Kemudian ke A. A itu melengkapi D, A, C. D dulu melengkapi neraca lajur, kemudian menyiapkan neraca sisa setelah penutupan buku, kemudian D, A, C, B menjurnal dan memindah bukukan ayat-ayat jurnal penyesuaian. Jadi ini nyusun jurnal penyesuaian. Kemudian F-nya menjurnal dan memindah bukukan ayat jurnal penutup. Dan terakhir E adalah menyiapkan laporan keuangan. Salah. Jadi yang paling tepat adalah apa, yang mana? Yang paling tepatnya? Benar Kak, pendapatan. Oke, yang paling tepat jawaban kalian apa? Cung. Yang paling tepat Aku D. Saya D. D. Kita cek D dulu. Menjurnal dan memindah bukukan transaksi kas, benar. A. Melengkapi neraca lajur. Ini sebenarnya D, A, E. Menyiapkan laporan keuangan. Setelah itu kalau A dulu baru B, enggak. Kalau C dulu menyiapkan neraca sisa, enggak. Jadi jawaban yang paling tepat maaf, yang nomor 11 tadi apa ya teman-teman? Nomor 11 jawabannya B. Jadi nomor 12 itu jawabannya yang D. Neraca sisa. Nah, dari poin D dulu
menjurnal, kemudian ke A, melengkapi neraca lajur, kemudian ke E, menyiapkan laporan keuangan, terus ke B, memindah bukukan AJP, kemudian F, menyiapkan laporan keuangan, dan yang terakhir poin C, menyiapkan neraca sisa atau neraca saldo akhir setelah penutupan. Jadi jawaban yang benar adalah poin D, dodol. Oke. Nomor 13. Neraca lajur adalah apa artinya? Neraca lajur. C. Salah. D. Salah. Jawabannya D, benar. Jawabannya D, dodol. Dodol. Sarana, betul. Sarana yang digunakan untuk melengkapi siklus akuntansi. Kenapa? Karena neraca lajur itu sifatnya opsional. Berarti boleh ada, boleh tidak kalau opsional. Nomor 14. Nomor 14 di sini manfaat neraca lajur adalah jawaban A, B, dan C benar. Mengetahui perkiraan mana yang perlu disesuaikan benar. Mengikhtisarkan pengaruh dari seluruh transaksi pada periode itu benar juga. Membantu penyiapan laporan keuangan benar sangat. Jadi A, B, C benar. Nomor 13 jawabannya D, dodol. Nomor 15. Perkiraan manakah yang tidak ditutup? Artinya kalau Bandung. tidak ditutup B. tidak dinolkan saldonya. Yang mana? B. B, betul. B. Asuransi dibayar di Bandung. muka itu tidak ditutup. Jadi yang ditutup itu hanya akun nominal, pendapatan, beban, laba, sama prive nantinya yang ditutup tuh. Beban perlengkapan ditutup, tutup. Asuransi dibayar di muka tidak. Pendapatan bunga ditutup. Pengambilan pribadi pemilik ditutup. Jadi jawaban nomor 15 adalah poin B, Bandung. Untuk asuransi dibayar di muka. Seperti itu. Ini direkod ulang menjadi sebentar ya. Kak, maksudnya ditutup tuh apa, Kak? Gimana? Iya. Maksud ditutup itu apa? Ditutup itu dinolkan saldonya. Masih nggak ngerti. Kak, ini kok belum terekord ya? Udah kerekod. Kak, mau tanya tuh. Boleh. Itu kan ditutup, maksudnya itu kan untuk jurnal penutup yang di akhir ya? Ya, untuk jurnal penutup yang di akhir. Jadi yang ditutup itu 1. Akun nominal pendapatan. 2. Akun beban-beban. 3. Akun prive. 4. Akun laba. Itu yang akan kita tutup setiap akhir periode akuntansi. Kalian akan memahami siklus akuntansi setelah kalian melewati fase tersebut. Karena ini sifatnya baru pengetahuan dasar, nggak apa-apa nggak paham. Yang penting ikuti selama 30 kali pertemuan, jangan kelewat. Oke? Kalaupun kelewat misalkan bisa ditonton ulang hasil rekornya biar nggak kelewat pertemuan itu, karena setiap pertemuan memang saling berkaitan gitu ya. Karena ini untuk kuis evaluasi dari pertemuan 1 sama pertemuan 2. Jadi pertemuan 3 pertemuan 4 nanti 5 ya. Ini kan pertemuan 4 ya. Pertemuan 5 nanti kita ada materi baru, yaitu materi barunya jurnal umum. Hati-hati, di jurnal umum adalah materi yang sangat-sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Karena yaitu pondasi tadi, pondasi dalam menyusun laporan keuangan. Jadi harus bisa jurnal umum. Diusahakan harus bisa semua dan harus hadir semua. Materinya sangat penting. Gak apa-apa nggak ikut buku besar. Buku besar materinya sedikit kok. Cuman ngerjainnya yang banyak. Tapi kalau jurnal umum materinya sedikit, latihannya banyak, ilmu yang harus dikuasainya juga banyak. Ada 3, nggak banyak sih 3. Cuman tetap aja harus bisa, gitu ya. Ada yang bertanyakan lagi? 13, 15 tolong dijawab. Yang lain. 13D, 15B. 13D, 15B katanya. Yang nomor 14? Nomor 14 D. D. Oke, makasih. Oke. Ada lagi pertanyaan?
Kak, bedanya jurnal penutup sama jurnal penyesuaian itu apa ya? Kalau jurnal penutup itu untuk menutup akun-akun nominal. Kalau jurnal penyesuaian itu untuk menyesuaikan atau mencari saldo sebenarnya dari akun-akun yang harus disesuaikan. Akun yang harus disesuaikan ada akun apa aja? Nantikan sesi selanjutnya. Oke. Saya kasih contoh dulu lah. Saya kasih contoh. Ada akun tangguhan, ada akun akrual, ada akun piutang, ada akun penyusutan. Bukan akun, ada penyusutan nanti yang harus disesuaikan tuh, dan masih ada lagi akun-akun lainnya yang harus disesuaikan. Jadi kalau penyesuaian itu mencari saldo sebenarnya, tapi kalau untuk yang namanya penutupan berarti mengenolkan akun-akun nominal. Kalau akun real nggak ditutup, ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Kak, boleh jelaskan sekali lagi nggak tentang perbedaan utang sama piutang? Utang adalah misalkan kayak gini. Hubungan antara saya dengan siapa yang nanya tadi? Berlian. Iya. Oke. Berlian sebagai penjual, saya sebagai pembeli. Saya beli handphone ke adik sebagai penjual, berarti kan saya punya utang. Kalau saya tidak bayar pada waktu tersebut, berarti saya mempunyai utang. Kalau piutang, adik mempunyai piutang kepada saya, berarti artinya adik mempunyai tagihan kepada saya. Kalau saya mempunyai kewajiban pembayaran terhadap adik atas pembayaran handphone tadi. Seperti itu. Jadi perbedaannya siapa yang harus bayar. Kalau saya yang harus bayar, berarti saya yang punyai hutang. Karena adiknya yang akan menerima pembayaran, berarti adik mempunyai piutang. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Asuransi itu Makasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kak, Boleh. si dibayar di muka tuh masuk ke Aktiva ya? Asuransi dibayar di muka itu masuk ke Aktiva. Aktivanya Aktiva Lancar. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi, Cung? Kak, masih belum paham yang bayar di muka itu maksudnya gimana, Kak? Bayar di muka itu contoh Jihan bayar kosan untuk 1 tahun. Bayarnya di awal di bulan Januari, habisnya Desember. Itu berarti beban sewa kosan dibayar di muka. Jadi artinya kita bayar di awal untuk beberapa periode ke depan, lebih dari 1 bulan atau lebih dari 1 periode akuntansi. Seperti itu, Jihan. Berarti yang dihitung itu manfaatnya gitu ya, Kak ya? Gimana? Manfaatnya senilai. Berarti yang dihitung itu manfaatnya gitu ya, Kak ya? Betul. Yang dihitung tuh manfaatnya. Oke, Kak. Oke, ada lagi? Terima kasih. Sama-sama. Mananya. Ada lagi? Mananya? Boleh, silakan. Dibuka kameranya kalau mau nanya. Enggak. Masa saya aja ini yang buka kamera? Gimana, Kak? Dibuka kameranya. Maaf Kak, nggak bisa dibuka kameranya soalnya saya sambil masak. Oke. Yaudah, ayo. Lanjut. Ani mau mau nanya. nanya apa nih? Udah malam. Kita perkuik. Kenapa debit selamanya bertambah dan kenapa kredit tidak selamanya berkurang tuh gimana, Kak? Karena saldo normal akun mempunyai saldonya masing-masing. Oke. Masih ingat kemarin saldo normal? Yang bertambah di debit dan yang bertambah di kredit itu ada. Jadi kalau kebalikannya berarti kan berkurang. Nah, yang awalnya di debit bertambah berarti pada saat berkurang di kredit. Sedangkan asumsi kita debit itu bertambah semuanya dan kredit itu berkurang, tapi tidak selamanya seperti itu karena ada yang bertambah di kredit dan ada yang berkurang juga di debit. Itu asumsinya. Gitu. Bisa dipahami nih? Kurang, Kak. Kurang. Oke, saya sebutkan lagi. Dalam saldo normal akuntansi, untuk yang bertambah sebelah debit ada harta dan beban. Bertambah di debit harta dan beban. Berarti ada yang bertambah juga di kredit. Kan tadi di debit tidak selamanya bertambah
dan dikredit tidak selamanya berkurang. Sekarang kita bahas yang dikredit. Yang dikredit tidak selamanya berkurang karena pada kenyataannya yang dikredit bertambah itu ada, yaitu akun kewajiban, ekuitas sama pendapatan. Itu maksudnya. Paham? Paham Kak? Makasih Oke. Kak. Sekarang berarti ketika bertambah sebelah kredit berkurang di sebelah debit. Jadi asumsi debit tidak selamanya bertambah dan kredit tidak selamanya berkurang itu ternyata ada loh yang berkurang di sebelah debit, yaitu akun kewajiban, ekuitas sama pendapatan juga. Nah, itu maksudnya. Bisa dipahami? Bisa Kak? Oke. Masih bingung nggak? Enggak sih. Oke, sip. Kalau udah nggak bingung, nanti kita praktek di jurnal umum. Kita akan buktikan, kita akan praktekkan untuk ilmu yang sudah kita pelajari di pertemuan 1 sama 2. Oke, kita praktekkan. Sekarang siapa lagi yang mau tanya? Kukira kredit hutang. Iya, Pri udah diralat. Oke. Kalau biaya upah tukang secara tunai dari suatu pembangunan kantor atau gedung, akunnya apa ya? Biaya upah tukang secara tunai dari suatu pembangunan kantor, akunnya apa? Oke. Terkait penamaan akun, bebas. Mau pakai akun apa aja. Yang terpenting tidak keluar dari koridor aktiva sampai ke beban. Kalau yang harusnya masuk ke beban, masukkan ke beban. Kalau yang harus dimasukkan ke aktiva, masukkan ke aktiva. Nah, sedangkan di sini pertanyaannya adalah biaya upah. Maka konteksnya biaya upah itu maksudnya ke beban upah. Meskipun di sini konteksnya pembangunan kantor. Gitu. Tetap kalau kita membayar biaya upah, akunnya berarti biaya upah pada dibayarnya pakai secara kas atau secara tunai? Secara tunai. Berarti secara tunai atau kredit? Tunai ya. Maka untuk akunnya bisa pakai biaya upah di debit, kas di sebelah kredit. Nilainya senilai yang dibayarkan. Seperti itu. That's rule. Kenapa asuransi dibayar di muka, masuk ke akun aktiva? Itu udah aturan dari sananya. Kalau untuk pertanyaan aktiva atau asuransi dibayar di muka masuk ke akun aktiva, karena alasannya adalah kita memberikan atau kita mempunyai biaya atau pengorbanan atas apa yang kita inginkan di masa depan. Gitu. Kalian bayar privat di awal aja kalian udah punya aktiva lancar. Atau privat dibayar di muka, masuknya ke aktiva. Kalau kalian bikin laporan keuangan. Gitu. Bisa dipahami? Ada lagi yang mau tanyakan? Bisa Kak? Oke. Kalau tidak ada, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa hadir lagi di materi baru jurnal umum. Karena jurnal umum, saya berani jamin bahwa jurnal umum itu sangat penting dipelajari dan wajib dipahami. Kalau jurnal umum nggak paham, kalian nggak akan bisa mengikuti materi-materi selanjutnya. Karena jurnal umumnya nggak paham. Jadi minimal jurnal umum aja dulu. Ya. Sampai saya nanti untuk jurnal umum akan diadakan beberapa sesi karena saya pengen semuanya paham. Gitu ya. Itu aja paling untuk pertemuan malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis, laptop saya mati, jadi hasil record yang awal nggak ke save. Jadi tadi direkord ulang, tapi udah ini cuman pembahasannya nggak begitu panjang dari nomor 1 sampai 10. Gitu ya. Untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sekian. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari Minggu depan. Selamat malam, selamat istirahat. Dadah. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, sama-sama. Siap.